Selamat siang, perkenalkan nama saya Yanti. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Kerajinan Menganyam untuk Anak Usia Dini. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Yuniarti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seni rupa untuk anak usia dini. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama yaitu ada teknik kerajinan menganyam untuk anak usia dini. Menganyam untuk anak usia dini tidak dilakukan dengan teknik yang mengandung teknik dasar menganyam sangat sederhana. Keadaan anak usia dini yang diajarkan di saat mengasah keterampilan motorik halus anak karena menggunakan tangan dan jari-jari, demikian juga dengan mata. Selain keterampilan motorik halus yang dikembangkan, menganyam juga dapat digunakan sebagai alat untuk melatih logika sebagai matematika dan melatih konsentrasi pada anak. Yang kedua yaitu ada bahan menganyam untuk anak usia dini. Yang pertama ada bahan yang digunakan menganyam untuk anak usia dini tidaklah sama dengan bahan yang digunakan menganyam untuk orang dewasa. Untuk anak usia dini, bahan yang menganyam berdasarkan karakteristik sebagai misalnya tidak mudah robek, tidak berserat, dan tidak tajam. Contohnya yaitu kita bisa mengajak anak menganyam menggunakan misalnya seperti kain flanel, seperti kertas folio. Itu yang tidak berbahaya untuk anak. Selanjutnya itu pengembangan kerajinan anyaman untuk anak usia dini. Memberikan stimulus yang berupa rangsangan pada anak, mengaktifkan dalam pengungkapan perasaannya. Pemberian stimulus ini dapat berupa cara diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan secara langsung pada objek yang dikerjakan. Untuk anak usia dini, pendekatan langsung merupakan cara yang paling efektif pada pokok kegiatan menganyam. Kita sebagai guru dapat melakukan dengan cara bekerja sama sambil Anda ikut terlibat dengan anak, memegang sambil membimbing anak dalam berkarya. Misalnya kita mengajak anak membuat anyaman, misalnya kita membuat sebuah anyaman, kita mengajak anak, tapi kita juga ikut turut dalam kegiatan bersama anak. Kita seperti mengawasi anak. Kemudian yaitu membangkitkan minat anak dari pengalaman yang dimiliki oleh anak, yaitu berkarya sambil bermain. Dengan melalui bermain, kegiatan menganyam kan lebih mudah dan bersemangat, sehingga akan mempermudah tercapainya tujuan kegiatan, sehingga mempermudah kegiatan pembelajaran kerajinan menganyam bagi anak. Yang ketiga itu melatih keberanian secara spontanitas dan terampil menggunakan berbagai macam media sebagai sarana mengekspresikan perasaan yang dimilikinya. Untuk melatih keberanian kita dapat melakukan misalnya melalui ekspresi dengan cara mencoba-coba, meniru atau mendeskripsikan karya yang sudah ada. Pada saat eksplorasi media ungkap, anak akan menemukan beragam teknik dalam menggunakan alat tertentu. Bahkan mereka seringkali dapat mengembangkan keterampilan yang lain. Yang C yaitu pembinaan kreativitas kerajinan tentang menganyam. Semua orang atau anak mempunyai bakat atau potensi dalam seni. Walaupun seberapa potensinya tidak sama, sebagian
sebagian potensinya tidak sama. Potensi itu dapat ada yang dikembangkan secara optimal, ada juga yang sama sekali tidak dikembangkan. Setiap orang mempunyai pengalaman estetis, imajinasi tentang keindahan. Masalahnya orang tersebut mampu dan tidak mampunya mengungkapkan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Proses kemampuan menunjukkan ini dapat kita sebut sebagai kreativitas. Kreativitas dapat diartikan dengan kemampuan mencipta, kemampuan menganggapi persoalan, kemampuan berpikir, dan kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua itu kreativitas sangat erat hubungannya dengan fantasi atau daya hayal. Daya hayal yang dimiliki oleh setiap orang yang diperlukan dalam setiap penciptaan karya seni. Untuk melatih dalam pembinaan kreativitas kepada anak, salah satu contohnya adalah tugaskan kepada siswa Anda untuk mencari berbagai kemungkinan bentuk-bentuk trimerta dari pembuatan anyaman seperti kotak, bentuk burung, bola, atau hiasan-hiasan. Yang ketiga itu ada uraian sebagai dapat disimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai potensi berimajinasi, berhayal, mempunyai pengalaman estetik. Masalahnya potensi itu dapat diungkapkan dan tidak dapat diungkapkan karena tidak dilatih untuk mengungkapkan. Karena tidak pernah melatih diri, maka orang tersebut tidak mempunyai kreativitas. Jadi untuk kreatif dan keterampilan diperlukan latihan yang rutin dan berkesinambungan. Apabila seorang atau anak memiliki keterampilan, pastikan kreatif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.